Eh, baik, dari tadi kita sudah mendapatkan materi dari Pak Jinan. Yang saya tangkap semuanya menggunakan bahasa ideal. Dalam arti, padahal dalam kenyataan yang sebenarnya, kayaknya orang tua tidak bisa menghindari kata marah, Pak. Orang tua tidak bisa menghindari kata marah, karena kadang-kadang kesabaran itu sudah kita tahan-tahan, tapi kadang-kadang harus marah juga muncul. Terlebih lagi karena terkadang pengaruh luar yang kadang-kadang tidak diciptakan di sekolah atau tidak dikondisikan di rumah juga, kadang-kadang muncul di dalam karakter anak kita. Ini kadang-kadang akhirnya sebagai orang tua tidak terhindarkan kata marah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar marah ini lebih produktif, sehingga tidak memberikan anak menjadi merasa itu sebuah punishment, tapi kemudian anak lebih tetap bangkit juga, tidak menghenti kreativitasnya. Yang kedua, saya tertarik sekali dengan tulisan buku Pak Jinan dengan judul Alhamdulillah Anakku Nakal. Tapi membaca judul itu saya takut. Tadi Pak Jinan mengatakan bahwa kata orang tua itu berarti doa, ya Pak ya, seolah-olah orang tua memberikan permisif, silakan anak kita boleh nakal. Dan ketika anak saya baca buku itu juga, oh berarti kalau kita nakal orang tua setuju juga gitu. Bagaimana agar nakalnya tidak nakal over, kemudian apa yang harus kita lakukan jika memang terjadi sesuatu yang tidak kehendaki pada anak kita, yang harusnya kita memberi rem, cara mengerem yang efektif itu. Saya rasa cukup, terima kasih. Ya, ini menarik ya, marah yang produktif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, nakal, anak nakal supaya tidak over itu bagaimana? Ya, ini luar biasa pertanyaannya, marah yang produktif. Bapak Ibu, marah boleh nggak kita Bapak Ibu? Boleh nggak marah? Kita harus marah kepada anak jika kita memang waktunya marah. Tetapi yang kita hindari memberi keputusan-keputusan apapun terhadap anak saat marah. Saya pernah habis training, udah payah, anak saya yang pertama berbuat usil kepada yang anak adiknya. Saya katakan, Mas, adikmu nggak senang kamu usili itu. Anak ini tetap nangis gara-gara diusili masnya. Sampai sakit, Mas sini Mas, kamu time out. Setelah time out kamu ngepel yang namanya ruang tamu itu. Bener dia time out ruang tamu. Setelah dia time out, sebelum mengepel, saya baru menyesal. Saya memutuskan sebuah sanksi dalam kondisi marah. Kalau saya mengatakan, Mas, Abi nggak suka kamu begitu, boleh. Tetapi hindari kita memberikan keputusan sanksi apapun saat kita marah. Maka saya tulis di dalam sebuah makalah, itu judulnya begini: memuji spontanitas, menghukum pikir dahulu. Jikalau ada anak melakukan kebaikan, puji langsung, aja mikir dulu, apa pujiannya bagi, nggak usah, spontanitas. Tetapi ketika anak membuat kita marah karena dia melanggar peraturan kita katakan, Mas, Abi nggak suka kamu begitu. Jeda dulu, tarik nafas. Kalau sudah tenang, baru tentukan sanksi. Boleh nggak kita memberikan sanksi? Harus ada sanksi di rumah kita. Saya mau, ya. Harus ada sanksi di rumah kita. Di rumah saya ada penghargaan, tetapi harus ada juga sanksi. Saya harus jelaskan apa itu makna sanksi. Ada loh seorang ibu di Riau, saya datang ke sana, dia lapor, Pak Jinan, 1 minggu yang lalu saya marah kepada anak saya.
Karena anak saya ini sudah berkali-kali tak suruh sholat, dia nggak melakukan. Gara-gara saya marah, akhirnya anak ini saya masukkan ke kamar mandi, saya kunci, prak. Setelah 1 jam, saya kasihan. Apa yang lakukan? Saya buka kamar mandi, dan apa yang dilakukan oleh anak saya? Anak saya main di bak mandi. Lalu ibu tadi ngomong, Pak Jinan, hukuman apa lagi yang lebih berat dari itu supaya kapok anak saya? Lalu saya katakan, ibu salah memprediksi. Hukuman itu bukan masalah sakit dan tidak sakit, tetapi hukuman itu adalah kurangi kenyamanan anak. Itu prinsip 1. Anak saya suka main sepak bola. Kalau dia melakukan pelanggaran, kurangi waktu main sepak bola. Itu lebih berat. Anak saya suka nonton TV, anak yang kedua. Hukuman yang paling baik adalah kurangi nonton TV hari Sabtunya. Kapok anak begitu. Yang kedua, hukuman itu harus disepakati. Ojo sampai anak melanggar pertama langsung disanksi. Anak saya nggak sholat Isya. Paginya saya tanya, Mas, tadi malam nggak sholat Isya ya? Iya Bi, aku ketiduran. Oke, kenapa kok nggak bisa anukan? Payah Bi. Terus tadi malam nggak bangun. Oke, untuk kali ini Abi memaafkan. Sekarang Mas istighfarlah 3 kali sebagai tanda Mas sudah tobat. Lalu apa saya stop begitu? Enggak, Mas. Kalau nanti nggak sholat lagi, apa kira-kira? Dipukul Bi? Enggak, Abi bukan tipe pemukul yang lain. Dia nggak bisa menentukan. Oke, kamu nggak bisa menentukan, berarti Abi yang menentukan ya. Kalau kamu nggak sholat Isya lagi, waktu main sepak bolamu saya kurangi dari 2 jam menjadi 1 jam ya. Ingat itu. 1 bulan kemudian betul dia nggak apa itu, nggak sholat. Saya hanya datangi tanpa marah. Mas, tadi malam sholat enggak? Enggak Bi. Ini. Apa yang harus kamu lakukan? Apa Bi? Enggak kan? 1 bulan yang lalu. Apa? Iya Bi, waktu main sepak bola saya kurangi. Oke, hari Sabtu nanti 2 jam kan waktunya, dari jam 3:30 sampai jam 5:30, kurangi 1 jam. Oke, begitu. Dan saya mengawal hari Sabtu betul-betul dia dikurangi waktunya. Jadinya bagaimana marah yang produktif itu? Marah yang kita memutuskan sanksi kepada anak itu bukan waktu marah, tetapi setelah dipikir terlebih dahulu. Sehingga hindari pukulan, hindari bentakan-bentakan membuat anak itu down, tetapi pikir dulu dan putuskan sanksinya adalah ini. Itu mungkin Pak ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi lupa saya. Over apa? Oh iya, mengenai kok di situ adalah alhamdulillah anakku nakal. Sama Pak. Ketika saya membuat buku itu, anak saya malah ketawa, Bi, Abi suka ya kalau aku nakal. Sama. Saya katakan, ini loh Mas, nakal sama dengan cerdas. Bukan maksudnya Mas itu nakalnya itu memangnya
mukul adiknya terus Abi suka, enggak. Maksudnya kalau Mas itu cerdas, Abi suka karena kenakalan sama dengan kecerdasan. Ada nggak judul itu, Pak? Ada ya. Jadi yang protes yang paling seneng pertama kali adalah anak saya. Gitu. Saya jelaskan itu. Karena memang di dalam kenakalan sama dengan kecerdasan itu real. Saya jelaskan kepada anak. Apa itu? Namanya Kiki. Tolong dilihat itu kalau salah. Kecerdasan sama dengan kenakalan. Kenakalan sama dengan Kiki. Suatu hari bapaknya Kiki membelikan helikopter kepada siapa? Kiki. Harganya 150.000. Hari pertama Kiki sangat senang sekali dengan helikopternya yang maju, mundur, ke kanan, ke kiri dengan lampu yang apa ini? Kelap-kelip. Saya ingin bertanya, apakah hari kedua Kiki puas dengan gerakan itu? Oh tidak, dia coba miringkan apa itu? Helikopternya. Gimana kalau gerakannya dimiringkan? Sang mama nanya, Kiki, helikoptermu kok kamu miringkan? Akhirnya dikembalikan. Saya tanya, hari ketiga apa cukup memiringkan? Tidak. Dia coba cari perusutan, dia taruh begitu, mamanya, ya Allah Kiki, rusak lo nanti. Hari keempat cukup begitu, dia balik helikopter itu, baling-balingnya ditaruh di bawah. Ketika dia tiba-tiba peletak. Apa itu? Baling-balingnya patah, kemudian satpamnya datang. Kiki, itu helikopter pemberian papamu kamu rusakkan. Dasar anak nakal, nggak mau diontung. Gak kasihan papamu yang cari uang 150.000 untuk. Saya tanya, apakah Kiki berniat untuk menghancurkan helikopter itu? Tidak. Niat awal dia ingin bermain-main. Gerakan helikopter yang maju, mundur, ke kanan, ke kiri terlalu sederhana bagi otak cerdas Kiki. Dia cari variasi yang lain sampai dibalik. Dan akhirnya kecerdasan sama dengan kenakalan. Saya pernah nanya kepada anak saya, dia protes, Mas, sekarang waktunya makan, bukan waktunya gojek. Gojek itu bahasa Indonesianya apa? Ya, dia bermain-main. Jawabannya apa? Bi, ini kan cerdas, Bi. Ini nakal, ini cerdas. Kaget saya digitukan. Saya harus jelaskan, Mas, yang cerdas itu adalah waktunya makan serius makan dan waktunya bermain serius bermain. Itu namanya cerdas. Kalau kamu campur-campur, nggak cerdas itu. Dan itu namanya nggak nakal, beling namanya. Tak gitukin. Iya. Jadinya, Bapak, itu hanya judul aja. Alhamdulillah anakku nakal itu. Tapi saya pengen kalau ada anaknya yang nakal, ayo kita kadang-kadang harus menikmati. Saya nggak kelihatan ya ini ya. Nggak kelihatan saya anukan. Karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama di dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun alim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu
fitnah, cobaan bagimu. Ini yang menarik. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Apa artinya? Kita akan dapat pahala yang besar jika kita bisa menghadapi anak kita dengan sabar. Umi juga bisa membersihkan di tempat piring karena udah habis. Ya tapi maksud aku sendiri, Abi menunggu di sini. Enggak mau aku, enggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini mulai nendang-nendang kursi. Beberapa kursi jatuh. Ingat ibu, ketika itu saya hanya berpikir, astagfirullahaladzim, pelatihan, peace control gitu aja. Sing tak ingat itu. Kalau saya tangani anak saya masalah nendang kursinya, tanggung jawab dia untuk menyelesaikan hilang, Pak. Saya ngomongi, Dek, kamu nendang kursi, tetapi kamu tetap menyelesaikan ini. Apa yang dilakukan? Dia mulai lempar-lempar barang. Peace control. Anak saya sedang memprovokasi saya untuk marah loh ini. Saya tetap aja, ya Allah, ya Allah. Begitu sampai akhirnya dia tidak tahu bahwa saya tidak bisa terprovokasi. Saya tetap ngomong, ini tanggung jawabmu. 3 suapan, setelah itu boleh main. Akhirnya, Bih, aku nggak mau 3 suapan, hanya 1 suapan aja. Nah, mulai kalah kan? Enggak, kewajiban kamu 3 suapan. Enggak, Bih, nggak mau. Ya sudah, Abi tunggu di sini sampai selesai. Enggak, Bih. Ya udah 2 aja, 2. Enggak, kewajiban kamu 3. Apa yang terjadi? Ya sudah 3, tapi yang nyuapin Abi. Mateng aneh. Saya betul-betul ini, dan saya katakan enggak. Kamu 3 dan kamu harus makan sendiri. Ya sudah, tapi Abi yang ngambilkan ya. Saat itu saya, ya sudahlah, nggak apa-apa ngambilkan. Saya ambilkan, kemudian dia memasukkan. Setelah itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mas ya, kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu makan 1 piring. Dia gondok ya, kalah kalau dia masuk kamar. Baru setelah setengah jam masuk kamar, saya ketok pintunya, Mas, Abi masuk ya. Diem aja. Mas, mohon maaf, Abi masuk ya. Saya baru buka, dan saat itu baru saya tangani mengenai mukul apa itu tadi, melempar. Mas boleh marah, tetapi tidak dengan menendang-nendang kursi. Mas boleh marah, tetapi tidak dengan melempar-lempar. Ayo sekarang Mas dengan Abi bantu untuk mengembalikan yang namanya kursi ke tempatnya. Dia tahu saya sungguh-sungguh, akhirnya dia kelitih-kelitih, dan akhirnya mengembalikan kursi. Saya bantu. Barang-barang yang dilempar saya ambili. Dia melihat saya mengambil, dia akhirnya mengambil, dan saya ucapkan terima kasih setelah itu. Bapak, kadang-kadang anak nakal itu nikmat, Bapak. Kalau anak saya nggak begini, saya nggak mungkin cerita ini. Ya, saya kira itu. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang belum ini. Ya, menarik sekali ya. Jadi tentang marah yang produktif, saya jadi teringat ya. Saya biasanya kalau marah gitu sama istri ya, bukan sama anak, itu saya keluar, saya jajan pergi ke warung namanya warung Hi ya. Kalau di Solo itu ada namanya warung Hi, hidangan istimewa kampung. Kalau di Jogja biasanya disebut warung Koboi gitu. Kalau di sini ada beberapa warung Hi itu ada. Saya biasanya gitu seperti itu. Jadi keluar makan di situ, berlama-lama di situ, menikmati hidangan Hi itu kan. Nah ini suatu hari, ini mungkin marah yang produktif seperti ini. Jadi waktu itu saya marah gitu ya. Kemudian saya masuk kamar mandi, saya ambil popok anak-anak kecil saya sikat cuci semua. Padahal di situ ada
anak saya itu. Saya yang namanya dan dipopok itu anti ya. Popok yang plastik itu ya, bukan popok yang beli, bukan, karena belum mampu beli popok yang belian itu ya. Ini popok plastik kan ada gombalnya itu kan. Nah, anak saya di situ ketika masih bayi itu saya ambil semuanya, saya masuk kamar mandi, tak kunci dari kamar mandi, tak sikat semuanya bersih gitu. Kemudian saya cuci. Itu mungkin yang namanya marah produktif seperti itu ya. Mungkin bisa ditiru bapak-bapak kalau marah ya mengepel apa, ngepun ngecat tembok dan sebagainya, mungkin bisa ya. Jadi marahnya tersalurkan, temboknya bersih, pakaian bersih, rumahnya bersih, namanya marah yang produktif, mungkin seperti itu. Satu pertanyaan terakhir, silakan, monggo ibu yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jayanti, wali kelas dari wali kelas 1A. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini pertanyaan mundur dari apa yang telah Pak Jinan jelaskan tadi, bahwa 70% perilaku anak itu tergantung ataupun dipengaruhi oleh keluarga. Nah, bagaimana kalau ada pernyataan perilaku anak adalah sebuah keturunan dari orang tua? Demikian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian aja Pak Agung yang sebelah. Pertanyaan terakhir. Terima kasih. Saya ingin menanyakan, dari apa yang Bapak utarakan tadi, saya menangkap bahwa orang tua, khususnya seorang ayah, selain seorang ibu ya yang penting di rumah Pak, memegang peranan penting dalam membuat peraturan untuk membentuk habit yang baik bagi anak. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan keadaan keluarga yang bapaknya tugas dan tinggal di luar pulau, terpisah dari anak dan istrinya, dan seorang ibu itu juga mempunyai lebih dari 2 anak. Memang selama ini mungkin diterapkan seorang ibu itu bersabar terhadap anak-anaknya yang mungkin bikin ulah, kemudian anaknya masih kecil-kecil juga. Itu bagaimana caranya Pak gitu? Karena suami kan tinggal di luar pulau. Demikian. Terima kasih. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ustadz perilaku anak sebagai sebuah keturunan, itu bagaimana? Kemudian yang kedua, single parent sementara karena ayahnya tinggal di pulau. Iya, terima kasih Ibu. Saya masih percaya bahwa anak kita ada sedikit banyak keturunan dari diri kita. Sehingga kenapa kok kita menikah itu memilih bibit bobot yang ini? Karena itu memang sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Sehingga kalau begitu berarti kita harus mencoba untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Yang kedua, tetapi itu tidak menentukan Ibu. Yang menentukan adalah proses bagaimana kita ini bersosialisasi dan berinteraksi kepada anak. Banyak sekali anak seorang dokter, cara berpikirnya itu bukan seorang dokter, tetapi cara berpikirnya itu adalah seperti orang desa. Diruntut apa? Karena orang tuanya lebih banyak menjadikan anak ini di dalam pengasuhan yang pembantunya. Pengasuhan pembantunya. Cara berpikir pembantu, cara bernafas pembantu lebih dominan daripada cara berpikir dan cara bernafas seorang dokter. Maka saya mohon ibu-ibu, kalau nggak ada alasan, ayo kita didik anak kita sendiri. Mumpung kita ini di kota Kudus, saya di Surabaya ini, ya Allah, ibu-ibu, sebenarnya nggak penting dia itu kerja, bapaknya itu ya sudah cukup lah penghasilannya, begitu.
ibunya masih kerja dan lain sebagainya. Kalau memang terpaksa, carilah pembantu yang S1 dari Fakultas Psikologi. Kenapa masalahnya? Karena itu keseharian. Saya pernah dikerjain teman-teman, suruh training siapa itu pembantu wali muridnya Al-Hikmah. Saya training, saya buatkan slide. Apa tahu? Ada 6 pembantu nggak bisa baca. Padahal wali muridnya itu mobilnya lebih dari 1. Koyo milih pembantu gak lulus SD, suruh gendong, suruh ngasih nafas anaknya, nafasnya gak lulus SD. Apa yang terjadi? Ya sudah, pembantu itu hanya begini aja, ngango-ngango, gak pernah diajak bicara. Pemilihan lagunya lagu Kucing Garong. Mbok ya wali murid yang lebih punya mobil lebih dari 2 ini, jual mobilnya, cari pembantu lulusan psikologi UGM, suruh didik anaknya, top markotop kalau begitu. Itu baru itu sangat berpengaruh ibu. Tapi yang penting adalah bagaimana keseharian kita. Kita punya bibit yang baik tapi kesehariannya tukang marah, sama saja gitu. Yang kedua, single parent, nggak tahu gara-gara suaminya di pulau, nggak tahu gara-gara macem-macem,